Miuran atau Mulan atau Mulan adalah salah satu dari 5 jari Raja Iblis Clayman dan dikenal sebagai jari manis Miuran. Awalnya dia hanyalah manusia biasa yang menghabiskan waktunya di hutan sendirian, memetik tanaman-tanaman herbal dan meneliti tanaman sehingga kemudian dia berevolusi menjadi majin dan membuatnya menjadi penyihir kuat yang mampu hidup hingga ratusan tahun. Suatu hari datanglah seorang iblis yang memperkenalkan dirinya sebagai Raja Iblis Clayman, penguasa dari negara boneka Jista. Clayman mengetahui kalau Miuran memiliki bakat dan kemudian merekrutnya. Namun pada akhirnya Miuran mengetahui kalau Clayman ternyata licik dan menganggap kalau orang-orang yang berada di bawahnya hanya sebagai alat yang bisa dia singkirkan sewaktu-waktu. Clayman memasangkan kepada Miuran sebuah alat pemberi kutukan di jantungnya yang bisa digunakan untuk menghancurkan jantung Miuran sewaktu-waktu. Pasca pembasmian Oak Disaster oleh Rimuru dan para bawahannya, Miuran kemudian ditugaskan oleh Clayman untuk menjadi mata-mata ke negara Tempest mengingat Rimuru melonggarkan kebijakan kepada ras apapun untuk memasuki negaranya. Dia ditugaskan secara spesifik oleh Clayman untuk menyelidiki majin misterius Rimuru. Dia diperintah untuk mencari kelemahannya dan mencari informasi mengenai hal-hal yang bisa dieksploitasi lainnya sehingga bisa dijadikan senjata di meja negosiasi atau peperangan. Pada saat Milim memasuki negara Tempest dengan kekuatannya yang seperti bom atom itu, Milim mendeklarasikan dirinya sebagai sahabat dari Rimuru dan berjalan-jalan dengan Rimuru di jalan-jalan Tempest. Pada saat hal tersebut terjadi, Miuran berusaha sebisa mungkin untuk menahan aura kekuatannya serendah mungkin sehingga dia tidak terdeteksi sama sekali oleh Milim. Namun mungkin karena Milim sendiri menganggap Miuran tidak terlalu penting, dia akhirnya pergi meninggalkan Tempest tanpa berinteraksi dengan Miuran. Pada awal dia memasuki Tempest, kerjanya hanya melaporkan beberapa informasi kepada Clayman. Seperti misalnya informasi kalau identitas majin bertopeng yang membunuh Oak Disaster ternyata slime, perkembangan pesat Tempest, dan hal-hal lainnya. Clayman tidak berkomentar lebih jauh mengenai informasi-informasi yang dilaporkan oleh Miuran, dan kontak dengan Clayman pun baru dilakukan lagi setelah berbulan-bulan lamanya. Sejak laporan tersebut dilaporkan, Miuran pikir Clayman akan membebaskannya dari cengkeramannya karena Clayman merasa senang dengan laporan tersebut. Namun sepertinya Clayman tidak bersedia melakukan itu. Sejak awal Miuran memang tidak pernah mengerti dengan jalan pikiran para Raja Iblis. Walaupun begitu, dia tetap terus melanjutkan misinya. Suatu hari datanglah rombongan manusia yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Yom. Yom ini adalah orang yang dirancang oleh Rimuru untuk menjadi juaranya manusia. Yom atau Yomu dikabarkan sebagai pahlawan para manusia dan Rimurulah yang menyebarkan kabar bahwa Yom adalah orang yang berhasil mengalahkan Oak Disaster dengan dibantu oleh Rimuru demi tujuannya untuk menjadi jembatan hubungan antara manusia dan monster. Saat ini Miuran memiliki kebebasan. Entah karena alasan apa, Miuran tidak diapa-apakan oleh Clayman dalam masa berbulan-bulan ketika dia keluar dari Tempest. Maka dia memanfaatkan hal ini untuk pergi ke wilayah kerajaan Falmus. Dia adalah bekas manusia, jadi dia bisa menekan auranya sebisa mungkin seperti manusia biasa dengan mudah. Dia lalu memasuki asosiasi guild di Falmus dan mendaftarkan dirinya sebagai petualang karena dia berpengalaman mengumpulkan tumbuh-tumbuhan herbal, maka dia mendaftar ke departemen pengumpulan di asosiasi petualang. Walaupun dia berniat mendaftarkan diri sebagai petualang, Miuran berusaha sebisa mungkin untuk tidak menarik perhatian dan lebih low profile. Namun di tengah proses pendaftaran tersebut, seorang petualang bernama Isaac mengganggunya dan menggodanya. Miuran awalnya ingin membunuhnya, namun karena dia sedang dalam misi dan pembunuhan tidak terlalu efektif dalam membuat orang-orang tidak mengganggunya, maka Miuran pun mengubah tempat pendaftarannya yang asalnya departemen pengumpulan menjadi departemen pemburu monster. Dia lalu memberikan pelajaran pada Isaac menggunakan kekuatannya sehingga pada akhirnya karena ketakutannya Isaac justru malah menjadi anak buahnya. Setelah peristiwa tersebut, Miuran melakukan misi-misi guild petualang secara normal. Walaupun sebenarnya hal ini dilakukan untuk memata-matai kelompok petualang yang Yom pimpin. Isaac yang menjadi anak buahnya sangat berguna baginya sehingga Miuran bersyukur tidak membunuhnya.
Isaac sangat bermanfaat dalam pengambilan informasi karena dulunya dia pernah menjadi semacam guide sehingga Mioran bisa mendapatkan klien dengan mudah. Dengan info-info yang dia peroleh, Mioran kemudian menggunakan Guildmaster untuk memperkenalkannya kepada Yom dan para anak buahnya. Namun Guildmaster yang bernama Franz ini justru malah salah paham. Mioran hanya membutuhkan ID mereka, namun Franz justru malah memasukkan Mioran ke dalam kelompok Yom. Sang Guildmaster melihat performa Mioran di guild tersebut selama beberapa hari ini dan Mioran sudah dikenal luas di guild karena reputasi kekuatannya. Sehingga Guildmaster berupaya memasukkan Mioran secara permanen ke tim Yom. Mioran sebenarnya agak kurang suka ketika dia harus memasuki tim Yom karena pada dasarnya Mioran hanya berniat untuk mencari informasi tentang tim tersebut. Memasuki tim Yom membuat posisinya untuk terus low profile dipertanyakan. Namun ketika Yom menolak Mioran mentah-mentah, dia pun merasa kesal atas penolakannya. Dia pun menunjukkan kekuatannya saat sedang marah kepada Yom dan pada akhirnya setelah dia menghajar Yom, Mioran menjadi orang nomor 2 di tim tersebut. Peristiwa ini hanya disaksikan oleh Yom, Guildmaster, Mioran, dan Isaac sehingga reputasi Yom terjaga. Meskipun pertarungan tersebut dirancang sebisa mungkin untuk melindungi reputasi Yom, Yom tetaplah masih sangat kesal. Yom memakai armor tahan sihir yang dirancang oleh Kurobe dan Kaijin pemberian dari Rimuru yang pada dasarnya bisa dipakai untuk mengatasi rintangan apapun. Dia juga telah menghadapi banyak penyihir-penyihir lain dan tidak pernah kalah. Tapi perempuan yang satu ini berhasil menghajarnya. Akhirnya Yom kembali mencoba untuk menghadapinya lagi. Namun kali ini Mioran mendeklarasikan dirinya ingin melawan 3 orang sekaligus. Yom yang menganggap pernyataan Mioran sebagai sebuah bentuk kesombongan akhirnya menyuruh 2 rekannya yang paling bisa dipercaya untuk menjadi rekan pertarungannya. Namun pada akhirnya lagi-lagi mereka kalah. Pada akhirnya peristiwa ini berhasil membuat Mioran diterima oleh kelompok tersebut. Yom pun pada akhirnya menerima Mioran terlepas dari hasil pertarungannya yang lagi-lagi membuatnya kesal. Setelah Mioran bergabung dengan tim Yom, dia menjadi penasehat taktis di tim tersebut. Dia merasa senang berada di tim tersebut meski dia merasa kalau tim tersebut juga agak bodoh karena mereka tidak menyadari kalau Mioran adalah seorang majin. Walaupun begitu, dia tetap berusaha untuk tetap waspada. Menjadi majin membuatnya tidak bisa berinteraksi terlalu banyak dengan manusia selama ratusan tahun. Namun kali ini pertama kalinya dalam hidupnya dia diandalkan oleh manusia lain dan mendapatkan ucapan terima kasih dari para anggota kelompoknya. Hari-harinya dihabiskan untuk menyelamatkan desa dan membasmi monster. Waktu pun terus berlalu bagi Mioran hingga suatu hari mereka pun kembali lagi ke Tempest. Di sana dia pun berkenalan dengan para monster dan tentu saja individu-individu lainnya. Dia berkenalan dengan Grusit yang merupakan anak buah Raja Iblis Carrion yang dikirimkan ke Tempest untuk belajar. Dia pun juga kadang melakukan latihan pertarungan dengan Gobta. Dia juga berlatih dengan Hakuro walaupun dia bisa mengerti kalau Hakuro sendiri adalah monster yang tidak bisa diremehkan. Dan di saat tersebutlah dia mengetahui kalau pemimpin Tempest yaitu Rimuru berpergian sendirian ke negara lain. Dan interaksi ini dia pun memperoleh informasi-informasi seperti misalnya kalau Gobta adalah seorang Goblin Rider yang bertugas menjaga keamanan dan Rigor kepala keamanan bahkan lebih kuat dari Gobta. Grusit yang mendatangi Tempest tidak hanya untuk belajar namun juga untuk mencari informasi, menyadari kalau jika Tempest mau, Tempest bisa menghancur leburkan Yurazania. Bahkan di kalangan para Kijin pun dia paling yakin hanya bisa mengalahkan Kurobe atau Shuna. Dia yakin tidak bisa mengalahkan siapapun selain mereka. Suatu hari, Yom atau Yomu mengatakan kepada Mioran kalau dia ingin bertemu dengan Mioran dan membicarakan hal yang penting. Jadi dia ingin berbicara dengannya 4 mata. Mioran menduga dari tingkah laku Yom kalau ini adalah menyangkut aktivitasnya sebagai mata-mata Raja Iblis Clayman. Dia pun menemuinya di tempat sepi. Ketika Mioran bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk, Yom kemudian mengatakan kalau dia menyukai Mioran. Hal ini membuat Mioran merah pipinya. Terakhir kali dia menjadi seorang gadis muda adalah 700 tahun yang lalu. Dia tidak menyangka ratusan tahun setelahnya dia akan kembali merasakan hal ini. Setelah pengakuan Yomu tersebut, mereka pun kembali ke aktivitas awalnya seolah tidak terjadi apa-apa.
Mereka tahu kalau mereka saling menyukai dan kadang masing-masing saling memperlihatkan kepedulian mereka satu sama lain. Namun Yomu sendiri tidak pernah memaksa Myuran untuk menjawab pengakuan dari Yomu tersebut. Ini pertama kalinya sejak ratusan tahun ada yang peduli dengannya seperti ini, dan Myuran menyadari kalau selama Clayman masih hidup, dia tidak akan pernah mungkin bisa mewujudkan keinginan dari Yomu. Dan seperti yang telah diduga, sang Raja Iblis pun menghubungi Myuran 1 minggu kemudian. Setelah berbulan-bulan tanpa kepastian, Clayman akhirnya kembali menghubungi Myuran dan menyebutkan aktivitas spionasinya sebagai kerja yang sangat mengagumkan. Clayman bahkan menjanjikan kepada Myuran untuk melepaskan kutukan yang dia tempelkan ke jantungnya. Dan hal ini membuat Myuran sangat bahagia. Namun sebelum Clayman membebaskannya, dia ingin kalau Myuran melakukan satu pekerjaan terakhir. Dia lalu menyebutkan mengenai orang yang Myuran sukai. Dan jelaslah pada akhirnya bagi Myuran kalau kutukan di jantungnya juga berperan sebagai penyadap yang bisa membuatnya mendengar percakapannya. Namun yang paling terngiang di telinga Myuran adalah perkataan terakhir Raja Iblis Clayman yang mengatakan kalau dia berhasil dengan tindakan akhirnya, Clayman akan melepaskannya dan mengatakan kepada Myuran kalau hidup bahagia dengan orang yang dia cintai tidak akan menjadi mustahil lagi. Dengan meneguhkan hatinya, Myuran kemudian berupaya untuk melakukan tugas akhir tersebut sebaik mungkin. Ketika harinya telah tiba, Myuran telah bersiap. Clayman kemudian menyuruh Myuran untuk melakukan ritual khusus tingkat tinggi penghalang anti sihir. Tujuan dari ritual ini adalah untuk membuat penghalang besar yang membuat makhluk-makhluk sihir tidak mampu melakukan sihir. Dan penghalang ini mengcover area dengan radius 5 km. Sihir ini memiliki resiko yang sangat besar untuk Myuran. Pertama, ini adalah sihir tingkat tinggi. Dengan kata lain, Myuran tidak akan mungkin melakukan sihir ini tanpa menarik perhatian sedikit pun. Kedua, dia sendiri akan berada di zona anti sihir di dalam penghalang. Dengan kata lain, setelah sihir aktif, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa di dalam penghalang jika warga Tempest yang marah tahu apa yang dia lakukan. Walaupun begitu, perintah adalah perintah. Dia tidak ingin nasib Yom berakhir dengan tragis nantinya sehingga dia tidak punya pilihan lain. Namun ketika dia mulai akan melakukan ritual, Grusit datang menghampirinya. Dia berbicara dengan topik pembicaraan yang berubah-ubah. Namun pada akhirnya dia menyebutkan mengenai Raja Iblis Milim yang mendeklarasikan perang dengan Raja Iblis Carrion atasannya. Myuran pun mengerti kalau inilah tujuan dari Clayman. Dia takut akan potensi dari Rimuru dan tentunya persahabatan Rimuru dengan Milim. Dia tidak ingin kalau Rimuru mengkontak Milim. Selain itu, dia juga mendapatkan informasi kalau para pejabat atas Tempest sedang panik. Tentara manusia asal Falmus mendekat dan hal ini membuat para pejabat sibuk kesana kemari. Grusit kemudian mengatakan kepada Myuran kalau dia melakukan hal aneh maka hidupnya akan berada dalam bahaya. Selain itu, Grusit juga memberitahukan kepadanya kalau Grusit mengetahui sejak awal kalau dia Majin yang berpura-pura menjadi manusia. Mendengar hal ini, Myuran kemudian menunjukkan bentuk asli Majinnya. Grusit lalu menyimpulkan kalau dia adalah bawahan Raja Iblis Clayman. Mendengar hal tersebut, Myuran kemudian mengancam untuk membunuh Grusit. Ketika mereka hampir bertarung, Yomu pun datang dan menghentikan mereka. Yomu pun sekali lagi mengatakan perasaannya kepada Myuran dan dia berjanji akan berusaha melindunginya. Namun bagi Myuran semuanya sudah terlambat dan penghalang anti sihir raksasa pun pada akhirnya terpasang hampir di seluruh Tempest. Setelah penghalang anti sihir raksasa terpasang, gelombang penyerangan pertama pun terjadi pasca pemasangan penghalang tersebut. Gelombang pertama penyerangan dilakukan oleh para Shaman atau orang yang dipanggil dari tentara Falmus yang menyusup ke negara Tempest. 3 orang tersebut dihadapi oleh Shuna, Sion, Gobta, Hakuro, dan Gobzo. Namun karena penghalang yang telah terpasang ditambah perintah Rimuru untuk tidak menyerang manusia, mereka tidak bisa apa-apa dalam pertarungan. Sion dan Gobzo terbunuh. Begitu pula para monster lain yang kebetulan menyaksikan pertarungan tersebut hingga berjumlah 100 orang lebih. Gobta dan Hakuro terluka parah pada pertarungan tersebut. Dan potion sayangnya tidak bisa digunakan untuk mengobati mereka dikarenakan luka khusus yang diberikan oleh salah satu Shaman tersebut yang ternyata semuanya berasal dari Jepang. Rimuru kemudian pulang dan melihat semuanya terjadi. Rimuru lalu berjalan dan dari aura yang dia rasakan dia bisa tahu kalau Benimaru sangat marah.
Di sana dia juga melihat ada Geld yang terlihat tenang. Walaupun begitu, Rimuru juga bisa merasakan aura kemarahan dari Geld. Rimuru bisa melihat kalau Grusit sedang mencoba melindungi seorang perempuan. Di belakangnya, Yomu sedang berbaring dalam keadaan berdarah. Grusit yang melihat kalau Benimaru tidak bisa mendengarkan lagi, akhirnya berubah ke wujud serigala dan mencoba menyerang Benimaru. Pisau yang Grusit pegang langsung menguap ketika memasuki aura kemarahan Benimaru dan Benimaru langsung membanting Grusit hingga kepalanya berdarah. Grusit tetap bangun dan mencoba menghalangi Benimaru. Benimaru yang sangat-sangat marah hampir saja membunuh Grusit jika saja hal ini tidak dihentikan oleh Rimuru. Yom yang telah agak sadar karena sihir perempuan yang mencoba dilindungi olehnya, kemudian berlutut pada Rimuru. Dia memohon untuk melindungi Miuran kepada Rimuru, begitu pula Grusit. Namun Miuran kemudian maju dan mengatakan kalau dialah dalang di balik tragedi yang terjadi. Rimuru yang masih agak kebingungan kemudian sedikit menyadari apa yang terjadi. Mereka mencoba melindungi satu sama lain. Namun Rimuru masih bingung dengan apa yang dimaksud dengan tragedi. Miuran kemudian mengantarkan Rimuru ke tempat di mana mayat-mayat dari korban penyerangan Farmus berada. Dari mulai orang dewasa, perempuan, dan anak kecil ada di sana, tergeletak tak bernyawa sedikit pun. Miuran kemudian mengatakan kalau semua hal ini adalah kesalahannya. Ini terjadi karena dia telah memasang penghalang anti sihir beradius berkilometer yang menutupi seluruh kota. Dari pernyataan Miuran, Rimuru tetap berusaha untuk tenang dan berpikir. Dia menyimpulkan kalau Miuran sedang berusaha menghindarkan Yom dan Grusit dari kemarahan Rimuru dan berusaha melindungi mereka. Menyandarkan diri pada kemarahan tidaklah bermanfaat saat itu dan Rimuru pun akhirnya menahan Miuran, Grusit, dan Yom. Setelah Rimuru bertemu dengan Eren dan diberitahu kalau kemungkinan Shion dan Gobso bisa hidup kembali adalah ada, walaupun hanya 3,14%, Rimuru memasuki rumah tahanan tempat Miuran, Grusit, dan Yom berkumpul. Rimuru lalu berbicara dengan Yom yang dia temui kalau dia telah memutuskan hukuman untuk Miuran. Yom dan Grusit lalu memutuskan untuk menemani Rimuru. Di lantai atas tempat Miuran berada, Rimuru pun mengatakan kalau hukuman untuk Miuran adalah hukuman mati. Grusit dan Yom mencoba untuk melindunginya, namun menggunakan sticky thread, Rimuru berhasil menahan mereka berdua. Miuran sebelum ajalnya kemudian berusaha berbicara kepada Yom bahwa dia juga mencintainya. Miuran mengatakan bahwa semoga di kehidupan selanjutnya mereka bisa bersama dan menyuruhnya untuk tidak tertipu oleh perempuan licik lain. Rimuru senang mendengar resolusi dari Miuran. Rimuru pun langsung menusuk Miuran tepat di jantungnya. Selang beberapa detik, Miuran terbangun kembali. Dia pikir dia akan mati, tapi bahkan apa yang Rimuru lakukan barusan tidak terasa sakit sedikit pun. Rimuru kemudian mengatakan kalau sebenarnya Miuran barusan sudah meninggal selama 3 detik. Namun Rimuru dalam 3 detik tersebut merekonstruksi kembali jantungnya dan membuat jantung buatan untuknya dan melepaskan kutukan Clayman di jantungnya. Rimuru mengatakan kalau dia mesti melakukan hal tersebut supaya Clayman menyangka kalau Rimuru benar-benar membunuh Miuran karena percakapan yang Rimuru lakukan bisa Clayman dengarkan. Dengan ini, hipotesis Rimuru bahwa orang bisa dibangkitkan di dunia tersebut telah terbukti dan kali ini Rimuru kemudian meminta tolong kepada Miuran. Karena sekarang dia yakin bisa menghidupkan Shion dan yang lainnya, dia ingin kalau Miuran membantunya. Selain itu, Rimuru kemudian berbicara pada Yom dan meminta kepadanya. Dia ingin Yom menjadi raja. Miuran kemudian berjanji akan membantu Yom. Begitu pula Grusit terlepas dari sumpahnya kepada Raja Iblis Carrion. Miuran kemudian membantu Shuna untuk melepaskan penghalang ganda anti sihir yang menghalangi Cakrawala dari Tempest. Setelahnya, dengan menganalisis penghalang yang dilakukan oleh Miuran, Rimuru kemudian melakukan ritual penghalang anti sihir dengan radius kurang lebih 50 km yang menutupi wilayah di tempat 20.000 tentara gabungan Falmus dan gereja barat berada, sehingga para manusia tersebut tidak bisa melakukan sihir. Dan inilah awal mula terjadinya petaka bagi para tentara tersebut yang telah mengganggu kedamaian Tempest. Pasca serangan balik ini, Miuran terlihat kembali di Tempest dalam keadaan telah menjadi permaisuri dari Raja Falmus atau sekarang Falmenas yang baru yaitu Yomu. Yom tidak terlalu mengerti masalah politik dan strategi dan hal ini biasanya di-cover secara baik oleh istrinya Miuran. Terakhir, dia bertemu dengan Rimuru dalam festival pendirian negara Tempest, duduk bersama VIP lainnya dalam keadaan mengandung.
dan ikut dalam rapat bersama Rimuru, penguasa Tempest, Maharani Elmesia dari dinasti Sarion, Raja Pahlawan Gazel Dwargo dari kerajaan bersenjata Dwargon, dan tentunya suaminya Yomu, Raja Pahlawan dari negara Valmenas. Setelah selesainya festival pendirian Tempest yang mencakup kebijakan-kebijakan politik dan strategi luar negeri Tempest bersama negara-negara sekutunya.